wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih bersama kami. Apa nih kira-kira? Asik banget nih. Jadi kita mau ngapain nih, Van, kali ini? Oke, aku hari ini mau ngapain ya enaknya nih kira-kira. Jadi sini kita mau sharing-sharing aja. Sharing tentang jurusan tercinta kita. Ini instrumentasi. Yeay. Pasti di sini semua teman-teman ngiranya teknik instrumentasi itu kayak musik-musik gitu nggak sih? Ya nggak? Salah banget, guys. Salah banget. Salah. Instrumentasi itu bukan musik, guys. Bukan musik, bukan yang berhubungan sama piano, sama gitar, enggak. Ya, jadi nggak bener ya. Instrumentasi sama musik itu nggak ada keterkaitannya sama sekali. Baik, mari kita bahas, Van, satu persatu dari apa itu teknik instrumentasi. Oke, teknik instrumentasi. Kalau menurutku ya, teknik instrumentasi itu cakupannya luas banget sih. Luas banget. Dan banyak orang itu mengartikan teknik instrumentasi itu the art and science of measurement and control. Jadi kayak seni dan ilmu pengetahuan dalam penerapan alat ukur dan sistem pengendalian gitu. Dan kaitannya kalau instrumentasi itu pasti berhubungan dengan pengukuran, pengendalian, sama safety. Kalau jadi gimana sih? Benar banget apa yang dikatakan sama Fania tadi. Jadi kalau secara general nih ya, teknik instrumentasi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengukuran, pengendalian, dan pengamanan atau safety yang digunakan untuk merancang operasional dan pemeliharaan instrumen di berbagai industri. Jadi seperti itu, guys. Kayaknya menarik banget. Iya, aku ada gambaran nih buat teman-teman yang bingung. Maksudnya apa sih pengukuran, pengendalian, safety? Jadi, kalau misalkan ya, aku punya contoh aplikasi secara langsung di dalam industri. Misalkan di oil and gas, itu kan ada sebelum umpan memasuki proses utama itu melalui tungku pemanas yang bernama furnace. Jadi, umpan produk di furnace ini akan dijaga temperaturnya kurang lebih 350 derajat Celcius. Itu disebut set point-nya ya. Jadi, di sini tuh benar-benar dijaga di furnace, nggak boleh lebih dari 350 derajat Celcius. Pokoknya nggak boleh melebihi set point atau kurang dari set point. Karena apabila lebih dari set point, itu akan mengakibatkan cracking atau perengkahan senyawa hidrokarbon. Sedangkan jika pemanasan tersebut kurang maksimal, katakanlah kurang dari set point-nya lah, maka pembakaran tidak akan sempurna. Sehingga nanti produknya itu nggak bisa maksimal gitu lah, Van. Nanti bakalan banyak produk yang harusnya menguap, tapi malah terikut oleh residu gitu. Jadi adanya sistem instrumentasi ini, dia bakalan menjaga temperatur di dalam furnace itu dengan mengandalkan sensor. Kemudian misalkan nih, kalau misal kurang dari set point, maka burner akan membuka sehingga pembakaran lebih maksimal. Kemudian juga sebaliknya, jika pembakaran kurang atau temperaturnya kurang, maka burner akan membuka gitu. Jadi seperti itu. Oke, itu kan kalau dalam industri ya, Kak, ada tungku bla bla bla. Tapi kalau penerapan yang paling simpel yang sederhana banget itu di setrika. Tahu nggak setrika? Pasti semuanya banget. Nah, kalau di setrika ini kan ada sebuah elemen pemanasnya itu yang sebagai sumber pemanasnya itu. Nah, panas yang dihasilkan listrik ini
kan tentu sesuai dengan keinginan kita kan, kita yang sebagai pemakai gitu kan juga tergantung sama jenis kainnya kalau misalnya kita mau setrika. Nah makanya itu di dalam setrika itu kayak dipasang elemen pemanas itu tadi, namanya elemennya ini tuh termostat yang menggunakan bimetal, tahu kan pasti kalian. Ya benar banget. Nah, misalnya nih kita pengen nyeting panasnya itu segini sesuai yang kita inginkan. Nah maka alirannya itu akan berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Jadi aliran listriknya itu bakal putus dan panas yang dihasilkan sama listrik ini akan sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Misalnya kita pengen pokoknya yang sesuai dengan kain kita pakai gitu. Ya nggak sih? Iya benar banget. Jadi buat teman-teman yang masih awam apa itu teknik instrumentasi, seperti yang dijelaskan oleh Fania tadi, jadi teman-teman udah punya gambaran sendiri kan tentang teknik instrumentasi. Kemudian ini nih Van, aku mau tanya, kenapa sih kamu memilih atau mengambil jurusan teknik instrumentasi sendiri? Kalau aku sih jujur ya, aku dulu SMA itu pengen masuk teknik fisika ITS. Jujur nih, aku pengen masuk teknik fisika ITS kan. Nah, tapi aku ikut SNM, SBM, nggak masuk. Terus aku disaranin sama kakakku yang alumni TF, itu juga alumni TF kan. Kalau kamu pengen yang masih seirama dengan TF, kamu masuk ke teknik instrumentasi. Nah ini tuh lebih menjurus, lebih detail. Jadi nanti ya sama aja sih, kalau prospek kerjanya tuh pasti banyak sama kayak di teknik instrumentasi, sama kayak di teknik fisika gitu. Jadinya aku mikir langsung, oh ya udah tak coba aja lah aku masuk di teknik instrumentasi. Terus aku coba browsing kan, oh ya ternyata teknik instrumentasi ini kayak banyak banget gitu prospek kerjanya, hampir sama kayak TF, bisa masuk di, ya nanti kita bahas buat prospek kerjanya ya. Pokoknya yang pertama kenapa aku pengen masuk teknik instrumentasi yaitu tadi prospek kerjanya menjamin gitu. Kalau aku sih gitu, kalau kamu gimana? Kalau aku sih simple sih. Kenapa aku milih teknik instrumentasi di ITS? Soalnya aku tahu karena lulusan teknik instrumentasi ini sangat dicari dan dibutuhkan di industri besar. Sedangkan jurusannya hanya ada di beberapa kampus besar di Indonesia saja. Jadi gimana ya? Oh iya, jadi gini. Rahasianya guys. Jadi teknik instrumentasi ini tuh sebagai jantungnya industri. Nah, itu kata Pak Dahlan Iskan. Jadi, nggak ada industri yang nggak membutuhkan anak teknik instrumentasi. Semua industri itu pasti membutuhkan anak teknik instrumentasi. Nah, di Indonesia, teknik instrumentasi itu emang benar-benar awam banget. Bahkan banyak orang yang nggak tahu. Tapi kalau di Jerman, di India, pokoknya di luar negeri, teknik instrumentasi itu justru yang nomor 1. Soalnya industri itu nggak bakal lepas sama yang namanya instrumentasi. Nah, dari situ aku terus kayak, wah ini kayaknya asik nih masuk sini. Terus kayak menjamin banget gitu loh ketika kita udah lulus, nantinya kayak bakal banyak industri yang bakal merekrut kita buat masuk ke teknik instrumentasi itu. Itu sih aku kayak menariknya sih dari situ. Apalagi di teknik instrumentasi itu menurut aku pembelajarannya itu sangat kompleks. Jadi kita mulai belajar proses, kemudian kita belajar pengukuran atau measurement, kemudian pengendalian, control, dan juga safety. Benar banget. Karena semua itu mulai dari mesin, elektro, itu otomasi, itu dikuasain sama anak teknik instrumentasi. Jadi kalau kan kadang ada orang nih bingung, apa sih bedanya otomasi, apa sih bedanya instrumentasi gitu kan ya El ya. Nah kalau di otomasi dia nggak bakal mempelajari instrumentasi,
Tapi kalau di instrumentasi pasti bakal mempelajari otomasi, bakal mempelajari mesin, bakal mempelajari elektro gitu. Itu yang jadi poin plus-plusnya. Iya, benar banget. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian banyak nih kemarin yang nge-DM aku, yang WhatsApp aku. Di teknik instrumentasi itu mempelajari apa aja sih? Mungkin kita bisa jelasin beberapa apa yang kita pelajari di teknik instrumentasi ini. Oke, siap. Kalau instrumentasi belajar apa aja? Semuanya dipelajari deh. Soalnya semuanya ada guys di sini. Iya. Jadi kalau kita masuk ke anak elektro, ya cuman elektro, listrik gitu kan. Tapi di anak instrumentasi, elektro itu ada. Terus mesin yang berhubungan dengan termodinamika, kan kalau anak mesin kan pasti termodinamika gitu kan. Instrumentasi itu kalau dipelajari, kalau mempelajari semuanya. Jadi kalian harus siap mental dulu kalau mau masuk instrumentasi. Tapi benar-benar apa? Kita sedikit kasih tahu nih kayak apa mata kuliah apa aja nih yang ada di instrumentasi. Apa aja Van? Pokoknya awal-awal semester masuk, baru semester awal kalau pelajaran umum ya Van. Ya kayak bahasa Inggris gitu, ada fisika, matematika, ya pokoknya pelajaran umum lah, PKN gitu. Dasar untuk kita mempelajari ke babak yang selanjutnya. Kita juga ada algoritma pemrograman, kita juga diajari termodinamika, perpindahan panas, ada gelombang, terus teknik kalibrasi, ya, ATC, Kartek itu Garmen gambar instrumen, terus tankot, ya standar dan kode. Jadi itu tuh sangat penting banget suatu engineer mengetahui standar dan kode. Oh ya kan, kamu ingat gak sih dulu tuh pas di apa ya buat robot juga kita pernah gak sih kan? Iya guys, jadi Kita pernah buat line tracer. Kalau kamu keluar dari sebuah universitas, nah kalau kamu keluar dari sebuah universitas, kalau kamu nggak menghasilkan karya apa-apa, kayak sama aja nihil gitu. Nah, oleh sebab itu dosen itu bilang pernah ada satu mata kuliah yang mewajibkan kita untuk membuat suatu karya. Apa? Karyanya apa, El? Robot ya? Kita bikin robot namanya line tracer. Nah, dari situ kita diajarin mulai benar-benar dasar dari awal. Aku yang nggak pernah punya robot sama sekali. Kita ada line tracer, kemudian iya. Aku yang nggak pernah bikin robot sama sekali itu kayak belajar dari dasar. Kayak kita nggak tidur dari pagi sampai subuh. Jadi itu tuh di mata kuliah elektronika digital ada ya El, apa El? kemudian apa ada di mata kuliah algoritma pemrograman. Aku juga pernah dapat tugas membuat aplikasi sederhana. Mau tahu nggak apa? Kamu dulu bikin apa, Van? Apa ya aku ya? Aku lupa, Pak. Kalau aku dulu bikin itu apa? Remote control pakai smartphone. Jadi bagaimana kita biasanya kalau remote control kan cuma bisa on sama off aja. Nah ini aku sama tim aku membuat inovasi bagaimana bisa mengatur intensitas cahaya dari kita bisa pilih terang ataupun redup. Jadi gitu. Oh, kalau aku itu sistem aplikasi tanaman hidroponik. Jadi kita lihat kayak mengairinya itu kita pakai aplikasi gitu.
jadi kayak automatic banget. Ya, jadi keren banget guys, di instrumentasi itu bahkan algoritma pemrograman juga diajarkan kepada kita. Oh ya El, tadi ada yang nanya loh El. Oh ya, tentang itu ya, prospek kerja. Prospek kerja instrumen ke depannya. Kalau prospek kerjanya nggak usah ditanyain lagi. Udah banyak banget. Kalian bisa apply kemana aja. Jadi sebagai contoh nih, prospek kerja itu kita bisa apply di electrical power plant energy. Itu terdapat pada pembangkit listrik, bisa juga di yang ini lagi booming-boomingnya nih, renewable energy, geothermal energy, itu bisa banget. Ya, jadi nanti kita bisa ke Pertamina, Petrokimia, ke PGB, ke banyak banget pokoknya berhubungan dengan oil and gas, food and beverage, banyak pokoknya banyak. Apa yang dikatakan Fania tadi, ada di oil and gas, semen Indonesia itu, terus ada petrochemical, makanan dan minuman, farmasi, dan lain sebagainya. Ada industri jasa juga, contohnya di PT INTA, Dinas Perhubungan, dan lain-lain. Kemudian ada di bidang transport manufaktur, itu di transportasi darat, laut maupun udara juga bisa. Kemudian di bidang pertanian dan perikanan bisa banget, di bidang lingkungan serta bidang pertambangan. Karena hal ini dikarenakan semua industri membutuhkan instrumen untuk pengukuran, pengendalian, dan safety. Benar banget. Nah, nih aku kasih contoh kakakku ya. Jadi kakakku ini juga dulu lulusan TF, tapi yang menjurus ke instrumentasi. Jadi kalau di TF itu ada itunya, ada apa ya, kayak jurus gitu kan. Aku sih langsung gitu loh, kakakku ke instrumentasi. Nah, kenapa dan masuk di instrumentasi? Soalnya dia lihat prospek kerjanya tuh luas banget, entah kamu cewek atau cowok. Jadi kalau sekarang tuh di pengeborannya dunia, Iya, di Jerman bisa juga. Jerman, ya itu awalnya dia milih instrumentasi. Terus suatu ketika itu ada kebocoran minyak gas dunia. Posisinya kakakku ada di Indonesia. Nah, yang bagian maintenance-nya itu langsung nge-nempel kakakku. Jadi posisinya kakakku di Indonesia itu langsung disuruh terbang ke Dubai waktu itu. Dan itu gajinya juga nggak dikit, sangat. Oh, jangan banyak salah. Bisa berapa digit itu? Guys, pokoknya kalau prospek kerjanya itu banyak banget guys. Ya gitu ya, kira-kira teman-teman. Ada yang mau nanya nggak guys? Oh iya, kan aku mau nanya nih. Ya El, apa? Kamu suka duka kamu masuk di teknik instrumentasi ini apa sih? Kalau aku pribadi ya, banyak sukanya. Karena di dalam teknik instrumentasi ITS ini ada banyak orang-orang, mulai dari kakakku lulusan S3 mana? Prancis ya? Prancis. Ya, mulai dari dosen-dosenku, mulai dari teman-temanku, seangkatanku, kakak tingkatku, itu kayak benar-benar humble banget gitu. Jadi kayak misalnya kita nggak bisa. Kita nanya ke kakak tingkat kita, itu kayak diajarin gitu. Jadi kita nggak berjalan sendiri buat apa ya, misalnya kalau kita ada tugas gitu kan ya. Kalau misalnya teman seangkatan kita nggak tahu, kita tanya ke kakak tingkat gitu. Nah, kalau kakak tingkat kita tuh humble banget buat ngajarin kita, kayak terbuka banget gitu. Itu suka aku ya. Kalau banyak sih, masih banyak banget kalau tentang teman seangkatan yang sama-sama peduli, sama-sama berjuang banget. Ada yang namanya
persaingan gitu tuh nggak ada. Semua tuh kayak mendukung banget. Kalau kita mau apa ya? Kalau misalnya nih, kalau ada temennya yang pintar, ya yang satu itu kayak dibantu gitu, Rek. Jadi nggak ada yang namanya minder gitu ya. Pribadi itu nggak ada sama sekali. Teman-temanku baik banget. Iki aku gak peres. Temenan. Terus kalau tujuannya pasti ya itu waktu bermainnya mungkin kurang, soalnya tugas-tugasnya banyak, jadinya ya kalau kita udah benar-benar kuliah offline itu kadang sampai nggak bisa pulang kampung. Mungkin buat teman-teman yang rumahnya jauh sampai nggak bisa bertemu sama keluarganya, itu bukannya yang pertama. Terus yang kedua ya mungkin mata kuliahnya ada yang sulit, ya nggak ada yang sulit sih, emang banyak yang sulit sih, tapi semua bisa terselesaikan bareng-bareng. Terus nggak ada sih kalau dukanya. Kalau kamu gimana? Kalau aku juga sama sih, hampir gak ada dukanya. Tapi pastinya suka dan bangga sekali bisa masuk teknik instrumentasi ITS. Mungkin pas awal aja ya, karena basically aku kan dari SMK. Nah, sedangkan aku di SMK tuh jurusan pengolahan migas dan petrokimia. Kan itu kental banget sama kimianya. Sedangkan aku masuk di instrumentasi ITS yang mana itu tuh mempelajari tentang ilmu-ilmu fisika gitu kan. Pokoknya mau mengembangkan ilmu-ilmu fisika. Nah, ini aku mulai harus beradaptasi gitu loh, Van. Gimana nih, mulai dari awalnya aku full kimia, terus kemudian ke fisika. Jadi gitu sih. Tapi emang itu dari awal aja, soalnya kan juga harus yang diet supaya kita juga bisa mengikuti gitu loh. Terus juga dengan bantuan teman-teman juga, soalnya aku pikir tuh anak-anak pada individualisme gitu kan, pada nggak bisa diskusi bareng gitu loh, tapi ternyata enggak. Anak-anak ITS itu kalau dia jadi enak banget, gila. Apalagi kan kita ada itu kan, biasanya ada sharing session. Iya, sharing session. Ya udah, mungkin itu ya El ya. Iya, mungkin kalau teman-teman nanti ada yang ditanyakan bisa komen di postingan kita nanti. Oke. Terima kasih teman-teman. Aja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.